Pemirsa, 4 hari setelah terpilih sebagai pemimpin revolusi Islam Iran yang baru, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei akhirnya menyampaikan pesan perdananya kepada publik. Pernyataan dari putra mendiang Ayatullah Sayyid Ali Khamenei itu disampaikan dalam bentuk tertulis. Kami ajak Anda menyimak apa saja poin atau pesan disampaikan oleh Mojtaba. Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Sayyid Mojtaba berikut ini, pemirsa, antara lain menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup bagi pelayaran yang terkait dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Berikutnya, seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan harus segera ditutup. Jika tidak, maka pangkalan-pangkalan itu akan terus menjadi sasaran serangan balasan Iran. Sayyid Mojtaba juga tengah mempertimbangkan membuka front-front perlawanan baru yang dapat diaktifkan jika agresi AS Zionis terus berlanjut. Mojtaba juga menyerukan persatuan nasional dengan meminta rakyat Iran untuk mengesampingkan perbedaan. Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei juga menyampaikan rasa dukanya terhadap rakyat Iran yang gugur akibat agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel yang juga membunuh ayahnya, mendiang Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Mojtaba juga kehilangan sang istri serta saudari dan iparnya. Beberapa keponakannya atau beserta keponakannya juga yang masih kecil. Mojtaba menekankan bahwa menghadapi musibah bisa terasa lebih ringan jika yakin pada janji Allah SWT tentang pahala besar bagi orang-orang yang bersabar. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan analis Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat malam, Mbak Dina. Ya, selamat malam, Mbak Eva. Mbak Dina, dalam pesan perdananya, Mojtaba menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi pelayaran terkait dengan AS Zionis. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Mojtaba. ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Itu adalah pernyataan Mojtaba yang dibacakan terkait dengan Selat Hormuz. Mbak Dina, seberapa berpengaruh penutupan Selat Hormuz bagi Zionis dan sekutunya ini? Apakah berdampak signifikan dalam menekan Amerika Serikat dan Zionis Israel, Mbak Dina? Ya, pertama, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Dina, silakan dilanjutkan. Ya, oke, maaf. Ya, pertama pernyataan dari pemimpin baru Iran ini, Ayatullah Mojtaba ini menunjukkan bahwa di awal-awal pidatonya atau di awal pernyataannya itu kan dia menyatakan ini ya persatuan bangsa, sehingga ini menunjukkan bahwa dia masih mengikuti jejak pemimpin sebelumnya, yaitu ayahnya sendiri, bahwa keputusan-keputusan pemerintahan itu harus tetap melibatkan rakyat. Ya, kemudian terkait tentang penutupan Selat Hormuz itu menunjukkan bahwa dia masih melanjutkan juga kebijakan sebelumnya, bahkan menjadi lebih masif ya. Ini kelihatan bahwa beberapa hari terakhir juga ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Iran, yang menunjukkan bahwa Iran itu sudah pada fase yang semula defensif atau melakukan serangan balasan yang setara gitu ya. Misalnya Iran diserang, kemudian ya Iran kembali menyerang dengan yang sifatnya setara, tapi sekarang sudah lebih ke fase istilahnya pengurasan ya, fase attrition. Maksudnya apa? Iran berusaha menguras sumber daya pihak lawan dengan cara selain menyerang secara militer juga menguras sumber-sumber ekonominya. Menutup Selat Hormuz itu betul-betul mengganggu suplai energi, penjualan dari negara-negara Teluk. Dan kita tahu bahwa pendukung utama serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran itu adalah negara-negara Teluk ini. Meskipun mereka menyatakan tidak secara langsung, tapi kan
pangkalan militer Amerika ada di sana, dan sekarang mereka betul-betul terhambat ketika ingin menjual minyaknya ke pasar dunia karena harus Selat Hormuz. Nah, ketika ekonomi ini semakin ditekan dengan oleh tindakan dari Iran, ditambah lagi yang sudah ada Amerika Serikat yang di Dubai itu juga dinyatakan sebagai sasaran sah. Saya pikir ini sudah betul-betul perang yang meluas dari sisi skopnya, dari sisi jangkauannya, karena ketika yang dimainkan adalah ekonomi, maka yang mendapatkan dampaknya itu tidak hanya dua negara ini saja, Amerika Serikat, Israel, tapi juga seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Sehingga saya pikir ini semacam peringatan juga, peringatan keras dari pemimpin baru Iran ini bahwa kalau dunia masih diam, masih membiarkan Amerika Serikat dan Israel melakukan kejahatannya, ya semua juga akan merasakan dampaknya. Baik. Hal lain yang juga disampaikan oleh Mojtaba menekankan rasa persahabatan sekaligus peringatan terhadap negara-negara tetangga dan menyerukan negara Teluk menutup pangkalan militer AS di kawasan. Kita simak dulu pernyataan berikut ini. 15 کشور همسایگی خاکی یا آبی داریم و همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنها بوده ایم و هستیم. لکن دشمن از سالها قبل به تدریج پایگاه‌های اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تأمین نماید. در هجوم اخیر بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. این امر باعث می شود تا با ملت‌های خودشان که عموماً از همراهی با جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند. Iya, Mbak Dina, selain pesan untuk Zionis dan AS, ada juga seruan untuk negara Teluk. Apakah seruan itu akan direspon positif oleh negara Teluk, mengingat keberadaan pangkalan AS selama ini justru tidak melindungi kawasan seperti klaim Amerika Serikat, Mbak Dina? Ya, saya pikir sangat terkait dengan pernyataan saya sebelumnya ya, bahwa ketika Selat Hormuz ditutup dan juga pusat-pusat industri Amerika Serikat yang ada di Dubai itu juga diserang, artinya tekanan ekonomi yang harus dibayar, harus diterima oleh negara-negara Arab Teluk ini sangat besar. Sehingga sekarang pilihannya adalah mereka akan tetap bersama Amerika Serikat atau memilih kepentingan nasional mereka sendiri. Sebenarnya kan kepentingan nasional mereka adalah keamanan dan kemakmuran, kan gitu ya. Tapi sekarang oleh Amerika Serikat dan Israel mereka diseret ke dalam perang yang sama sekali bukan untuk mereka. Sehingga saya pikir seruan dari Ayatullah Mojtaba ini seruan yang sangat masuk akal sebenarnya, gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah di negara-negara Teluk ini mau mendengar. Karena pada akhirnya kalau mereka tetap mengikuti Amerika Serikat, toh sekarang saja sudah terbukti Amerika itu tidak mampu melindungi mereka, gitu ya. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ternyata tidak bisa memberikan keamanan kepada negara-negara Teluk ini. Belum lagi Selat Hormuz, ternyata juga Amerika Serikat tidak bisa melindungi kapal-kapal mereka untuk bisa tetap lewat Selat Hormuz. Artinya saat ini adalah ujian bagi pemerintah di negara-negara Teluk ini. Mereka akan memilih mana yang terbaik untuk negara dan bangsa mereka, atau mereka masih tetap dilingkupi oleh ketakutan, karena memang negara-negara monarki Teluk ini memang sangat inferior ya terhadap kekuatan Barat. Karena kalau kita lihat sejarahnya mengapa mereka bisa jadi raja di negara-negara itu ya karena dulu pasca Perang Dunia I ya mereka memang ditunjuk oleh kekuatan imperialis saat itu, dan kemudian keturunannya sampai saat ini masih menjadi raja.
tetapi ini sebenarnya momen untuk mereka bisa merdeka seandainya mereka berani. Tapi kenapa Said Mojtaba menyampaikan pesan perdananya secara tertulis, Mbak Dina? Apakah karena selama ini ia selalu berada di belakang layar dalam mendukung kepemimpinan di Iran? Ya, saya pikir karena ini ya, karena memang beliau masih terluka. Kemungkinan ya, alasannya adalah karena beliau masih terluka dan memang kalau fakta bahwa terluka itu saya pikir sudah terverifikasi ya dari berbagai sumber karena beliau kan ada di lokasi yang sama ketika Ayatullah Ali Khamenei, ayah beliau itu, kemudian juga seluruh keluarganya yang lain itu sedang berada di rumah dan saat itu dibom oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi kabar yang saya dapat ya beliau terluka. Mungkin ini yang menyebabkan beliau belum muncul untuk memberikan pidato secara langsung ya. Baik, terkait pembantaian oleh Amerika Serikat terhadap sekolah Minab yang masih dibantah oleh Trump, Mojtaba menekankan bahwa pembalasan yang dilakukan Iran saat ini belum sepenuhnya tercapai, Mbak Dina. Lalu akan seperti apa bentuk balasan Iran ke depannya? Ya, sebenarnya kan saat ini kalau dari pihak Amerika itu kelihatan sekali sudah kewalahan ya, sehingga sudah berkali-kali mengirimkan pesan kepada Iran untuk gencatan senjata. Nah, masalahnya saat ini Iran juga sudah sampai pada titik bahwa seandainya mau menerima gencatan senjata, maka akan terjadi siklus yang seperti sebelumnya. Yaitu apa? Perang, kemudian gencatan senjata, lalu jeda sebentar, lalu perang lagi. Siklus ini terus terjadi, terutama kita lihat juga di Palestina. Jadi ini modusnya Israel itu seperti itu ya. Kalau sudah kepepet ya meminta gencatan senjata, tapi setelah itu menyerang lagi. Sehingga yang diinginkan oleh Iran adalah memutus siklus ini. Gimana caranya supaya pihak lawan itu betul-betul kehabisan sumber daya, kehabisan energi, kehabisan dukungan politik internasional, sehingga tidak akan lagi mengulangi kejahatannya baik di Iran dan juga terutama di Palestina. Sehingga saya pikir pernyataan Ayatullah Mojtaba yang mengatakan bahwa akan terus membalas itu ada di poin ini ya, bahwa memang saat ini sama sekali tidak ada ruang untuk melakukan negosiasi karena Iran sendiri sudah berkali-kali dikhianati dan juga kemungkinan kalau sekarang berhenti perang dan negosiasi pasti nanti akan dilanggar lagi oleh Amerika Serikat dan Israel. Terakhir, pesan lain Mojtaba menyatakan kemungkinan membuka front baru jika agresi Zionis tidak berhenti. Di wilayah mana? Wilayah mana lagi Iran ini akan membuka front perlawanan, Mbak Dina, singkat saja? Kalau saya lihat kan ini ya aliansi perlawanan atau poros perlawanan itu kan ada di Yaman, juga ada di Irak, dan juga sepertinya di Suriah juga masih ada ya milisi-milisi yang melakukan perlawanan terhadap Israel. Saya pikir ketika Ayatullah Mojtaba mengatakan front baru, ya kemungkinan dia memanfaatkan aliansinya ini, terutama yang paling berpotensi saya pikir di Yaman ya. Kalau Laut Merah ditutup dan kemudian Yaman juga mengirimkan serangan langsung ke Israel, tentu ini akan membuat situasi sangat berat buat Israel. Baik, terima kasih untuk analisa Anda, Mbak Dina Sulaiman, analis Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.